Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contoh? Ada keluarga saya di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, banyak duitnya pak, tapi tidak tahu membaca. Oh diajarlah membaca sama anaknya. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, den. Apa bacanya? Odol. Karena dia gambar pak. Maka dia mulai pandai membaca, dibawalah dia ke Makassar. Sampai di Makassar masuk ke mall, dia dapatlah tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu yang naik turun. Begitu dia lihat tangga lift terbuka, ada tertulis open. Langsung besar betul opennya pembikin kuenya ini. Karena di kampungnya open itu pembikin kue. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Terbuka, masuk orang Tionghoa. Dia mau teriak, woi jangan masuk panas. Jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu lift. Selang beberapa saat terbuka kembali, keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Dibeleng-beleng. Duitnya banyak tapi dongok. Beleng-beleng. Dibawa lagi ke restoran. Enak restoran, dihidangkan pak sama anaknya. Selesai makan masuklah dia di mobil. Bagaimana tadi makanan semua pak? Kata bapaknya, buih. Manya memanengnya Andre, bahasa Bugis. Dia bilang, enak semua dimakan. Nyaman, saya suka. Satu aja saya tidak suka. Setengah mati ku telan-telan tidak mau masuk. Yang mana? Tidak ku suka kata anaknya. Kenapa? Ku telan tidak mau masuk. Yang mana pak? Yang putih tipis. Ternyata tisu. Ayo pak, ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh. Bapak-bapak pernah pergi umroh? Pernah pergi umroh? Ibu-ibu pernah pergi umroh? Gratis? Hah? Gratis? Bayar? Bawa duit pulang? Habis duit di sana? Gratis men. Hebatnya lagi pulang bawa uang. Sudah gratis, dikasih bintang 5, dikawal, pulang bawa duit. Gara-gara apa? Cakep? Bukan. Gara-gara apa? Ilmu. Coba. Orang sekarang bingung pak mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Panitia. Maka adik-adik sekalian, belajar kalian. Belajar. Dengan ilmu bisa dapat harta. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 5 juta, saya berikan kawan saya 3 juta. Duit saya tinggal lagi menjadi 2 juta. Tapi kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, tambah ilmu saya. Namanya amal jariah. Maka adik-adik belajar. Ustadz, orang tua saya miskin, orang tuamu miskin, Allah Maha Kaya. Coba lihat. Itu gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul kan? 5 pak. Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Bapak saya petani penggarap. Tidak masuk akal bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak masuk akal. Tapi bapak saya selalu bilang begini. Nak, kau sekolah. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Biar bapakmu miskin, kalau Allah tidak tolong kamu, tidak bisa kau selesai. Tapi biar bapakmu miskin, kalau Allah tolong kamu, kecil sekolah. Saya sekolah pak. Alhamdulillah. Saya bisa sampai di Cibubur ini, bukan karena saya pejabat.
Bukan pula karena saya selebriti. Bukan pula karena saya body saya baik. Jelek, pendek. Bisa sampai sini. Karena apa? Ilmu. Dan itulah sebabnya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Coba lihat. Saya ke mana-mana ceramah, biar terlambat datang, pasti disuruh di depan duduk. Depan Ustaz. Biar terlambat, Ustaz duduk. Coba lihat sekarang. Saya di atas meja, Pak. Atas kursi. Hei, gelasnya aja beda. Bapak cuma apa? Botol. Coba. Allah muliakan orang yang beriman dan berilmu. Dengan catatan, setelah punya ilmu, puncak dari semua ilmu itu adalah adab akhlak. Biar ilmumu tinggi, hebat ngaji, hebat tasawuf, hebat fikih, tafsir hadis, tafsir Quran. Tapi kalau akhlakmu tidak bagus, adabmu tidak baik, kalian hina di hadapan Allah. Dan biasanya orang punya ilmu, kesesatannya adalah kesombongan. Sombong, merasa dia paling hebat. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu, kata Allah, kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki jangan sombong. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Ada obatnya pikun? Ada obatnya pikun? Tidak ada obatnya pikun. Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk. Tapi begitu dekat-dekat pensiun, dia mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Bu. Apa Bapak ini biasanya kalau mau pergi mengajar, dia cium-cium jidat saya. Sekarang tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Hampir sudah 10 hari kau tidak pernah cium jidatku. Kata suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Apa mau sombong? Allah kasih pikun, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Cuma jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, besok dia pura-pura masuk kamar pembantu. Didapat sama anaknya, saya kira mamamu nak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua, menuntut ilmu pengetahuan, belajar. Nah inilah tujuannya hadir majelis begini. Saya adik-adik sekalian tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti, pesantren kilat. Tapi di mana saya belajar agama? Majelis segini. Kalau saya datang dulu, saya catat. Karena ingatan kita terbatas. Pulang di rumah, kita buka lagi. Insya Allah kalau Bapak belajar ilmu agama, sekali Bapak paham tidak akan hilang. Nah, majelis seperti ini tujuannya menambah ilmu pengetahuan. Nah, kita bicara lagi yang lain. Ini hikmah yang kedua. Ketiga, Rasulullah diangkat menjadi rasul usia 40 tahun. Baliklah beliau ke rumahnya. 3 hari 3 malam beliau di Gua Hira. Panggil Khadijah. Menggigilkan beliau setelah menerima wahyu. Lalu beliau sampaikan kepada Khadijah, istriku sayang, saya kedinginan, selimuti saya. Bapak-bapak ini kira-kira kalau 3 hari 3 malam tidak ada kabar, di telepon tidak dijawab, di WhatsApp dia tidak dijawab, tiba-tiba pulang kedinginan, bapak bilang, sayangku selimuti saya. Kira-kira apa tindakan istri? Hah? Bapak kira-kira diselimuti? Oh, diinterogasi Pak. Dari mana kau 3 hari tidak ada jawab-jawab telepon? Diperiksa semua HP kita Pak. Iya toh? Istri di rumah begitu Pak. Tapi Khadijah, apa kata Khadijah ketika Rasul katakan, selimuti saya, kedinginan saya? Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Hikmah pengajian kita kali ini adalah, kalau Bapak cinta kepada Rasulullah,
Kalau ibu cinta kepada Rasulullah, hilangkan sangka buruk. Berapa banyak rumah tangga yang retak, rumah tangga yang akhirnya berujung kepada perceraian. Bukan cuma perceraian, berujung kepada caci maki dan saling menghina. Gara-gara apa? Sangka buruk. Bu, ibu, bu, halo ibu, mau contoh Nabi, cinta kepada Nabi, hilangkan sangka buruk. Telepon suami pagi-pagi jam 8 tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi duhur tidak dijawab. Oh, berarti suami saya lagi berjamaah sholat duhur. Asar telepon lagi, belum dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku ini lagi tadarrus sudah sholat asar. Tiba-tiba masuk WhatsApp teman kita. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Istri yang baik. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Berhentilah sangka buruk. Pak, Bu, terutama ini ibu-ibu yang selalu sangka buruk sama suami. Hei, Bu, hei. Ibu pikir gampang jadi suami? Bu, hei. Siapa cari nafkah? Suami. Siapa yang nikahi ibu? Suami. Siapa yang cicil rumah? Kalau ibu tidak sholat, siapa yang tanggung dosanya? Suami. Ibu tidak pakai jilbab, siapa yang tanggung dosanya? Ibu tidak puasa Ramadan, siapa yang tanggung suaminya? Siapa yang tanggung dosanya? Suami. Semua ditanggung oleh suami. Lalu apa kerjanya istri? Apa kerjanya istri? Woi! Apa kerja istri? Jadilah kipas angin. Apa fungsi kipas angin? Menyejukkan rumah tangga. Kami suami cari nafkah, rela, yang penting pulang sejuk perasaan. Kami suami rela dihina di kantor pimpinan, dimaki sama pimpinan, rela, yang penting pulang ketemu istri yang menyejukkan hati. Jangan pulang. Ini bukan kipas angin, kompor gas. Ada yang bilang Pak sama saya, Ustadz, saya sudah menyejukkan tapi suami saya masih suka marah-marah Ustadz. Berarti perlu tambah kipas angin. Coba itu ibu-ibu langsung marah semua.